everyone, welcome to our channel, Aprecia Channel, dengan konten kita namanya Mager, Mastering Grammar in English Rapidly. So, sesuai dengan nama kontennya, kita bakalan belajar tentang bahasa Inggris, tentang grammarnya, spesifiknya ya, dengan cepat, rapidly, secara cepat atau dengan cepat. Oke? Jadi, pantengin terus sampai akhir video, gak bakalan lama kok. Sesuai dengan nama konten kita Mager, Mastering Grammar in English Rapidly, kita bakalan cepat menjelaskannya. Tapi meskipun dengan cepat, kami pastikan penjelasan kami nyampe di kalian secara jelas juga. Jadi cepat, padat, dan pastinya jelas. Fine. So, in this video we're gonna learn about present continuous. Di video kita kali ini kita bakalan belajar tentang present continuous. Apa sih present continuous itu? Atau kapan sih pakainya? Nah, sebelum masuk ke kegunaan dari present continuous, alangkah lebih baiknya kita ingat-ingat dulu rumus dari present continuous sendiri itu apa. Rumus dari present continuous ada dua kata ya, present sama continuous. Present itu rumusnya verb 1 atau verb SIS, terus continuous itu rumusnya be plus verb ing. Kita silangkan yang mendekati dengan titik temu antara si present sama si continuous. Nah, yang mendekati titik temu antara verb 1 sama verb SIS dengan si kata be. Verb 1-nya be tetap be, verb SIS-nya be ada is and are. Sisanya karena verb ing tidak dekat dengan titik temu, jadi kita turunkan apa adanya. Jadi rumusnya be slash is and are plus verb ing. Cuman masalahnya adalah nggak ada subjek yang dia langsung ketemu sama be. Jadi kalau I kan pakainya am, you pakainya are, she pakainya is. Jadi nggak ada subjeknya dia pakai be, she be, you be, Q be, itu nggak ada. Makanya dia dihilangkan. Jadi rumus present continuous tinggal is and are ketemu sama si verb ing aja gitu. Tuh. Kegunaannya apa sih? Kegunaannya yang pertama untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Kata kuncinya dari kata sekarang, sedang berlangsung sekarang. Misalnya nih, saya lagi ngomong, I am talking. Nah, itu kan sedang berlangsung sekarang. Atau kalian misalnya lagi belajar, I am studying English now. Ada kata now-nya. Atau you are studying English now gitu. Itu juga bisa. Atau yang kedua digunakan untuk kata kerja yang sifatnya sementara atau untuk menyatakan suatu hal yang sifatnya sementara. Misalnya nginep di hotel. Nginep di hotel itu kan sifatnya nggak selamanya kan. Nah, atau lagi ngerjain suatu tugas itu kan nggak selamanya kan. Dia cuma berapa menit atau berapa jam, atau kalau misalnya nginep di hotel paling staycation berapa hari kan. Jadi karena dia nggak selamanya, sifatnya sementara, jadi kayak nginep di hotel ngerjain tugas atau misalnya lagi nongkrong, itu dia maksudnya ke present continuous. Kalau ditranslate misalnya bagaimana? Misalnya we are staying at nearby hotel. Kita tinggal di hotel terdekat, tapi kan tinggalnya cuma sementara, makanya pakainya present continuous gitu. Terus bisa juga misalnya yang ngerjain tugas, I am working on my thesis now. Saya sedang mengerjakan tesis atau skripsi saya. Nah, mengerjakan skripsi itu kan nggak selamanya kan, cuma beberapa bulan. Nah, karena dia sifatnya sementara, makanya pakainya present continuous. Atau bisa juga untuk suatu kejadian yang dia menunjukkan pertumbuhan atau perubahan atau perkembangan. Yang misalnya kayak kita nih, kita kan tiap hari, tiap menit, tiap detik kan semakin tua. Nah, itu kan menunjukkan perubahan. Nah, proses perubahan, perkembangan atau pertumbuhan seperti itu pakainya juga present continuous. Makanya kalau kita ngomong kita semakin tua, itu pakainya we are getting old, bukan we get old, bukan. Tapi we are getting old. Ada are ketemu getting verb ing. Are ketemu verb ing adalah rumus present continuous.
Atau misalnya tanamannya lagi tumbuh, kan dia setiap detik, setiap menit pasti tanaman tumbuh kan, kayak kita gitu kan, tiap detik, tiap menit kan tumbuh. Makanya dia juga pakainya present continuous. Jadinya the plants are growing up. Plants are growing up. Kenapa? Karena dia menunjukkan proses dari pertumbuhan tersebut. Gitu. Nah, selain kegunaan-kegunaan 3 tersebut yang tadi ada sifatnya sedang berlangsung sekarang, ada sifatnya cuma sementara atau menunjukkan proses pertumbuhan, kita juga bisa menandai present continuous kalau ada namanya time signal atau penanda waktu. Penanda waktunya apa aja? Penanda waktunya yang pertama ada kayak now, sekarang, atau right now, sekarang banget, sekarang juga, itu juga. Today, hari ini, itu juga bisa. Terus at this time atau at this moment, pada saat ini, nah itu menunjukkan present continuous juga. Atau misalnya juga this afternoon, itu juga bisa. Atau dia jatuh setelah kata atau kalimat imperatif. Setelah kalimat imperatif itu kalimat perintah. Jadi misalnya kayak gini, lihat deh, itu kan kalimat perintah. Lihat deh, dia lagi ngupil. Nah, dia lagi ngupil berarti pakainya si present continuous. Kenapa? Karena kata lihat deh itu adalah kalimat imperatif. Atau misalnya lagi ada ujian gitu, diam, lagi ada ujian. Nah, kata diam atau diam itu adalah kalimat imperatif. Terus setelahnya lagi ada ujian, berarti dia pakainya present continuous. Jadi kalau ditranslate bagaimana? Kalau ditranslate jadinya shut up atau be quiet. The students are having an exam. Kenapa are having? Karena sekali lagi karena dia jatuh setelah kalimat imperatif. Ada kata be quiet atau shut up tadi ya. Kalau shut up kasar sekali. Jadi be quiet deh. Setelah kalimat be quiet tadi, setelah kalimat imperatif, berarti setelahnya adalah si present continuous. Seperti itu. Oh iya, untuk penggunaan is MR-nya bagaimana? Untuk penggunaan is MR-nya sendiri, kalau I jelas pakai M. Kalau you, we, they, atau orang jamak, orang yang kita bicarakan dalam bentuk jamak, itu pakainya R. Misalnya Paijah and Paijo, kan ada 2 tuh jamak kan, berarti pakainya R. Tapi kalau misalnya he, she, it, atau orang yang kita bicarakan tunggal, 1 orang aja, katakanlah Mawar atau Melati aja, berarti pakainya is. Ingat ya, I pakai M, they, we, terus you, atau orang yang kita bicarakan dalam jumlah yang banyak pakainya R, he, she, it, atau orang yang kita bicarakan dalam jumlah 1 tunggal pakainya is. So, semoga kalian bisa ngeh apa yang kami sampaikan. Semoga video ini membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris. Jangan lupa kepoin video kita yang lainnya. So guys.